Oke guys, balik lagi bareng gue di sini. Safi Akhir Muzafar Abdillah. Selamat pagi buat Bapak Dr. Adi Kusuma MSI yang telah memberikan kami materi di minggu lalu itu yang alhamdulillahnya. Tunggu deh. Ini set kamera gue kurang oke nih. Kayak gini nih. Oke, mendingan kan. Yang minggu lalu tuh udah memberikan kita materi tentang budaya komunikasi itu di pertemuan kedua, budaya sebagai landasan komunikasi. Dan hari ini gua itu ngebuat itu di hari Sabtu. Oke, di pertemuan kemarin itu Pak Adi itu ngejelasin dulu di sini tentang antropologi. Antropologi itu bisa dikatakan sebagai salah satu akar atau landasan lahirnya ilmu komunikasi. Seiring dengan perkembangan antropologi tersebutlah akhirnya para ahli budaya melihat jika dalam budaya juga sangat tergantung pada komunikasi. Dan ya, azan zuhur. Selamat pagi menuju siang lah. Dan bisa dibilang tuh kayak mendingan kita nunggu azan zuhur dulu deh ya. Ya, sebagian masjid udah selesai azannya. Oke, gue lanjut. Jadi yang tadi gue udah jelaskan, antropologi itu dikatakan sebagai salah satu akar atau landasan lahirnya ilmu komunikasi. Dan kemarin itu Pak Adi juga nanya ke anak-anak kelas, menurut kita tuh apa sih antropologi? Antropologi itu bisa dibilang apa-apa yang berhubungan dengan kehidupan manusia, terus makhluk hidup, dan ya segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kehidupan lah, bisa dibilang kayak gitu. Terus Pak Adi juga ngejelasin pengertian budaya sebagai landasan komunikasi menurut para tokoh. Itu ada Levo Henrikson di sini. Itu di tahun 1994, salah satunya aja ya. Kebudayaan itu adalah komunikasi simbolis. Simbolisme itu adalah keterampilan kelompok, pengetahuan, sikap, nilai, dan motif. Jadi kalau menurut Levo Henrikson itu kalau bisa dibilang kayak yang kebudayaan itu suatu hal yang kayak ini loh, sebagai ciri khasnya lah ya. Terus pengaruh budaya terhadap komunikasi selanjutnya itu ada di bagian keberhasilan komunikasi ya, ditentukan sama kemampuan komunikan kuli kagak berhenti bro, masalah bro, tapi kita lanjut aja lah. Kemampuan komunikan memberi makna terhadap pesan yang diterima. Jika makna yang dimaksud komunikator melalui pesan sama dengan maksud komunikan, maka komunikasi dapat dikatakan berhasil, yaitu tercapainya persamaan makna. Misalnya di sini ketika tidak setuju terhadap sesuatu, kayak orang-orang India itu kalau misalnya nggak setuju sama suatu hal yang mungkin si komunikan itu memberikan pendapat gitu kan, terus dia nggak setuju sama sesuatu itu dengan cara mengangguk. Nah, kalau orang Indonesia itu menggeleng. Jadi bisa dengan cara itu komunikasi buat verbal itu caranya. Terus dilanjut di bagian selanjutnya, komunikasi itu mentransmisikan nilai budaya, maksudnya kayak mengkonversikan. Nah, komunikasi itu menjadi alat untuk mensosialisasikan nilai budaya kepada masyarakat melalui komunikasi secara verbal dan non-verbal, mentransmisikan nilai budaya, norma sosial dan adat kebiasaan dari satu generasi ke generasi, dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Misalnya gini. Kalau bisa jadi kayak yang Pak Adi kemarin jelasin, ada
dari zaman dulu tuh sampai sekarang tuh mungkin kita masih banyak denger gitu ya, kayak orang-orang yang jangan berdiri di depan pintu buat perempuan, nanti apa namanya, cowoknya apa gitu. Terus kalau yang nyapu tengah malam, kalau misalnya nyapunya nggak bersih, nanti dapat cowok yang berewokan, padahal cowok berewokan kan ganteng gitu ya. Tapi ini salah satu hal yang apa ya, bentuk statement masyarakat. Terus abis itu kayak yang jangan keluar di maghrib gitu buat cowok atau cewek itu, apalagi buat cewek gitu kan, yang keluar maghrib nanti diculik kolong wewe. Padahal kalau misalnya kita bisa lihat itu kan, kemarin Pak dijelasin itu sebenarnya banyak ya yang dikulik. Cuma kayak yang mungkin orang tua pada zaman dulu itu Padi ngasih tahu itu mau menjelaskan secara eksplisitnya, secara gampang itu dengan cara ya yang ngomong kayak gitu, nggak dengan cara yang mengeluarkan dalil Al-Quran yang mungkin penyampaiannya agak susah gitu kan. Tapi kan ya buat anak kecil gitu kan, mungkin sampai sekarang kita masih mikir kayak ini nggak masuk akal nih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, lo keluar maghrib gitu kan, main gitu, maksudnya main sampai maghrib itu nggak bagus. Mending keluarnya itu maghrib buat ke masjid, nah itu bagus maksudnya gitu, timbang yang apa namanya, kan itu kan mau menuju malam juga ya kan, buat menghindari apa namanya, mungkin kayak yang waktu-waktu riskan di maghrib itu harus sholat gitu kan, mau menuju malam harus sholat, ini malah main itu. Nah itu bisa dibilang ya, ada beberapa hal yang mungkin kalau misal kita pikir secara masuk akal mah bisa gitu. Terus kayak si Adi juga nanya, kalau misalnya kita lagi ngendarin motor terus nggak sengaja, atau mobil gitu nggak sengaja ngelindas kucing, terus kalau misalnya kita ngelindas kucing nggak kita kubur, itu beneran nanti kita bakal dapet siapa ya? Terus Pak Adi jawab, ya etisnya sebagai makhluk hidup gimana gitu kan, ya balik lagi belajar yang namanya tata krama gitu dalam kehidupan, ya pasti ada baiknya dikubur. Terus habis itu sebagai pengingat kita aja kalau sama makhluk hidup itu kan ya harus saling ada apa ya, rasa ibanya, rasa kasihannya, tolong menolongnya, balik lagi itu diperlukan. Dan apa ya, kalau kayak yang mungkin nggak ada punya rasa iba atau rasa terima kasih, tolong menolong, itu nggak bakalan bisa apa ya, nggak bakalan bisa terjadi rasa iba gitu dengan cara orang tua dulu ya kan. Kayak ngasih tau ini mitos, padahal kan tujuannya buat kebaikan gitu. Dan ya sempat juga terjadi perdebatan itu kemarin di anak-anak kelas, tapi ya it's okay, keren sih menurut gua, karena ya pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita isi kepala kita muter aja, ngutang di situ aja terus. Dan itu apa, cerita-cerita tentang apa kultur yang udah ada gitu, jadi ya kebentuk gitu mindset kita kan. Terus di bagian selanjutnya itu ada bentuk-bentuk komunikasi, ada yang antar budaya, antar ras, antar etnis, antar agama, antar bangsa, kultur, subkultur, jenis kelamin yang berbeda. Itu komunikasi antar budaya itu ya banyak gitu. Dan mungkin yang bisa gue jelaskan itu dulu buat kalian. Jangan lupa sholat zuhur dan selalu eksis, terus tetap semangat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan ya. Sekarang kita pertemuan ketiga, jangan lupa pertemuan keempat ya. Terus subscribe dan terus stay tune.